Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Makanya ya, kalau kami sering bilang sebagian, catat, sebagian supporter kita atau sebagian netizen kita ini SDM-nya masih rendah, ya jangan marah. Sebab memang itu faktanya kok. Mau contoh nih ya, saat Oxford United main di Liga 2 Inggris melawan Blackburn Rovers, itu kan nama Marcelino Ferdinand nggak ada tuh. Ini netizen King Indo yang ngerasa sok paling bener dan ngerasa paling pinter, rame-rame ngehujat Oxford United. Padahal kan mereka belum tentu ngerti aturan transfer sepak bola, aturan pemain baru di sebuah klub. Tapi udah sok-sokan nih ngehujat rame-rame ngehujat Oxford United. Dibalas juga nih sama supporter internasional yang bilang supporter Indonesia itu SDM-nya rendah. Ya wajar lah dibilang SDM rendah, jangankan mereka lah, kita aja yang paham bola pasti bilang SDM-nya rendah kok. Karena mereka yang menghujat Oxford United itu berarti benar-benar nggak tahu dong dan nggak ngerti aturan sepak bola. Kalian pikir pemain baru yang direkrut itu bisa langsung main? Jangankan Marcelino, sekelas CR7 aja kalau gabung klub manapun itu nggak langsung main tuh. Bukan berarti klub itu merendahkan si pemain lo ya, tapi emang kayak gitu aturannya. Pemain baru gabung klub itu gak bisa langsung ditampilkan sebab ada beberapa hal yang harus dicek dulu, seperti adaptasi si pemain, cek kondisi si pemain, tes fisik si pemain, administrasi, latihan sama tim dulu, kecocokan dalam pemilihan pelatih, game plan atau rencana pelatih, dan juga pendaftaran pemain baru. Marcelino ini kan baru gabung Oxford ini kurang lebih semingguan nih, jadi ya wajar kalau belum ditampilkan, kecuali udah gabung hampir berbulan-bulan tapi nggak pernah dimainin, itu baru boleh dipertanyakan. Gimana? Paham sekarang kan kalau kami sering bilang sebagian netizen Indo ini SDM-nya rendah, asal ngebacot, asal ngehujat, tapi nggak paham aturan sama sekali bola. Giliran dibales sama supporter internasional, yang malu siapa? Seluruh rakyat Indonesia, bukan lo doang. Marcelino itu di Oxford United harus jalani yang namanya tes fisik dulu, tes kesehatan dulu, terus selesaikan administrasi dulu, terus juga cek performa dulu, diuji coba dulu dalam latihan. Kalau semuanya udah oke, udah cocok, baru bisa ditampilkan. Paham ya sekarang? Aduh, ini tuh parah banget sih. Kita ke Timnas Indonesia. Dari Timnas U17, Timnas U17 menang meyakinkan 3-1 atas India di laga FIFA Matchday Leg 1 ya. Tapi meskipun menang 3-1, Nova Arianto ini tetap ngomel-ngomel cuy. Menurut Nova, banyak kesalahan yang dilakukan anak asuhnya. Salah satu yang terjadi kayak di video ini nih, miskomunikasi yang hampir saja berbuah petaka. Untung aja Putu Panji ini cepat lari ke posisinya. Yang memang ini kesalahan apa ya, kesalahan komunikasi lah antara kiper Dava dengan Matt Baker. Nova berharap di laga kedua nanti kesalahan seperti ini nggak akan terulang lagi. Ya udahlah, silahkan benahi saja segala sesuatu yang kurang di Timnas 17. Yang penting buat kami Timnas U17 ini progresnya lebih meningkat ya, itu aja sih buat kami. Sementara di Timnas Senior, Sintayong sendiri belum bisa menyebutkan nih siapa pengganti Jordi Amat ya, kemungkinan absen lawan Arab Saudi lantaran cedera. Tapi menurut Sumarji, kemungkinan pengganti Jordi Amat itu akan diambil dari Liga 1 ya, mungkin saja antara Wahyu Prasetyo atau mungkin Fahrudin Arianto kali ya. Kami pribadi hingga saat ini belum mendapatkan secara detail skuad Timnas untuk melawan Arab Saudi, tapi yang sudah terkonfirmasi sejauh ini ada Dimas Derajat dari Persib, Ramadan Sananta dari Persis Solo, Martin Paes dari Dallas FC, Pratama Arhan dari Suwon FC, Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri dari Dewa United, serta Witan Sulaiman, Rizky Ridho, dan M Ferrari dari Persija.
Selebihnya adalah pemain-pemain abroad yang belum tahu nih siapa yang akan dipanggil. Nah, untuk Elkan Bagot sekarang udah jelas ya. Erick Thohir sendiri sudah bilang nih, karena dia bilang ini dirinya ini nggak mau pakai nih pemain yang mainnya setengah hati. Ini pernyataan Erick Thohir ya, dengar sendiri aja. Ya, sekarang ada Justin, ada Jay, ada Rido, ada Ferrari, ada Jordi, ya bahkan Nathan bisa main ke bawah, Sandy Wolf bisa main ke bawah, cukup tebal. Ya, jadi tentu ya kita harapkan persaingan pemain ada. Dan saya harapkan juga pemain harus serius. Ini bukan buat semua, ya, bukan hanya buat Elkan, tapi buat semua pemain yang memang setengah-setengah pertemuan tim nasional, ya memang prefer mungkin atau dia memilih dengan dia, kita juga nggak memaksakan, tapi ya tim Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun. Ya termasuk yang 11 ini kalau nggak mau main ya kita cari lagi pemain yang lain yang mau merah putih. Jadi di sini kesimpulannya adalah Sintayong ini tetap nggak mau pakai Elkan Bagot karena memang Elkan ini indisipliner dan Elkannya pun nggak mau nih sampai saat ini minta maaf sama Sintayong. Ya artinya dua-duanya emang egoisme. Tapi buat kami gini loh, apa yang dilakukan Sintayong ini udah tepat. Pelatih itu harus punya prinsip. Jadi agar nantinya para pemain itu nggak bisa seenaknya. Lanjut ya, inilah video di mana Hen Herdiana bersih tegang dengan para bobotoh dengan menyanyikan chants Persib butut. Usai Persib ini ditahan imbang 1-1 oleh Arema. Oke, di sini kami akan mengomentari dari dua sisi ya. Yang pertama kami komentarin buat bobotoh. Kalian itu harus tahu ya, jika nggak ada yang namanya pemain bola itu kalau main itu nggak mau menang, atau nggak ada sih pemain bola itu yang kalau main pengennya kalah, nggak ada. Pemain itu kalau main pengennya tuh pasti menang. Tapi kan kita tahu lah, dalam sepak bola itu ada yang namanya menang, imbang, dan kalah. Jadi istilahnya gini deh, ulah seetik-seetik ribut, ngahujat pemain, ngahujat pelatih, ulah kasih motivasi aja dan teguran agar kedepannya jadikan pelajaran dan pembenahan oleh pemain itu. Lalu buat pemain dan pelatih nih, kalau ada supporter atau penonton yang kayak gini nih, nggak usah emosi, nggak usah ditanggapin, nggak usah dilayanin juga, apalagi sampai nantang supporter atau penonton, itu nggak boleh. Sebab penonton itu pada dasarnya ya cuma pengen ngelihat timnya itu berprestasi, cuma pengen ngelihat timnya bagus. Dan kalaupun ada teriakan-teriakan dari penonton itu, ya anggap aja itu penyemangat dan bahan evaluasi. Asal kalian tahu aja, supporter sama pemain bola itu beda. Supporter itu akan tetap setia sama klubnya, beda dengan pemain. Pemain mah bisa pindah-pindah klub, tapi kalau supporter tetap setia sama klub itu. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini, ya nggak usah emosi, tapi jadikanlah motivasi, terus berbenah, tunjukkan kemampuan yang lebih dan perbaiki yang kurang. Begitu juga buat pelatih. Pelatih itu harus lebih inovatif, lebih kreatif. Sebab penonton atau supporter itu nggak pernah mau tahu seperti apa taktik pelatih lu ya. Pelatih mau pakai strategi apapun, penonton mah bodoh amat. Penonton itu cuma pengennya lihat tim itu, timnya dia ini tampil maksimal di tiap laga. Cuma sesimpel itu loh sebenarnya. Ada waktu sekitar 11 hari buat berbenah. Benahi semua yang kurang. Pemain-pemain yang underperform harus lebih disentil. Terapkan pada mindset atau pola pikir pemain jika mereka ini bermain untuk tim besar. Yang tentu saja mereka tuh harus tahu jika mereka main di sebuah tim besar, ekspektasi supporter pun pasti besar. Supporter nggak akan terima yang namanya imbang apalagi kalah. Tapi begitupun sebaliknya, supporter akan bisa terima itu semua kalau kalian mainnya udah maksimal.
Sekarang tanyakan pada diri kalian para pemain, apakah sudah maksimal atau belum di 3 laga ini? Itu aja sih. Kalau kalian ngerasa sudah maksimal tapi hasilnya seperti ini, berarti ada yang salah dengan kalian. Kalian harus meningkatkan performa kalian. Itu aja kok, sesimpel itu. Kita kasih contoh Milestone 5. Dia ini didatangkan dengan ekspektasi tinggi loh, sebagai pengganti Stefano Beltrame. Tentu saja harapan Boboto, Mail ini akan tampil lebih bagus dari Beltrame. Tapi ternyata 3 laga yang dijalanin, Mail ini belum bisa, alias masih di bawah Beltrame. Beltrame memang kalah kalau lari, tapi Beltrame ini dia mau kerja, etos kerjanya ada, mau nyari bola ke sana ke sini, mau turun ke bawah nyari bola, nyemput bola, dan selalu menempatkan posisi di posisi yang tepat. Sementara Mail ini kan basicnya winger, tapi dari segi kecepatan kurang, crossing pun nggak terlalu akurat, penempatan posisi pun belum pas jadi seorang winger. Jadi ya masih kalah sama Beltrame untuk Mail ya. Lalu Kocijan ini didatangkan untuk menggantikan posisi Levi Madinda. Tentu saja ekspektasinya adalah lebih bagus dari Levi Madinda. Levi Madinda ini bukan gelandang bertahan loh ya, tapi gelandang serang. Tapi ketika bertahan, Levi bertahannya bagus. Sementara Kocijan dia ini back tengah diposisikan gelandang bertahan, tapi sisi pertahanannya justru kurang bagus. Jadi wajar kalau ekspektasi Boboto pada Koci ini tuh menurun karena dianggapnya lebih bagus Levi ketimbang Koci. Lalu Gustavo Franca didatangkan buat gantikan Alberto Rodriguez. Tentu saja harapan Boboto, Gustavo ini jauh harus lebih bagus dibanding Beto. Memang Persib itu nggak pernah gagal rekrut back lu ya, dan Beto pun baru 5 laga tuh dia baru solid ya. Jadi yakini aja intinya ya. Kita tunggu aja deh sampai 5 pertandingan. Jika dirasa di 5 pertandingan ini 3 pemain ini masih underperform, ya barulah kita kritik kali ya. Dari Persebaya, para bonek meminta pihak Persebaya mempersengketakan soal Daryl Lakman. Oke, ini penjelasan soal Daryl Lakman menurut pihak Persebaya ya. Menurut pihak Persebaya ini sudah lakukan tanda tangan nih bersama Daryl Lakman tanggal 6 Agustus. Lalu 12 Agustus FIFA menerbitkan ITC alias Sertifikat Transfer Internasional, yang artinya FIFA sudah mensetujui dan mencatat jika Persebaya sudah resmi mendatangkan Daryl Lakman. Tanggal 13 Agustus Persebaya pun umumkan dong Daryl Lakman ke publik, tapi disengketakan oleh agennya Daryl Lakman yang bilang jika Daryl belum tanda tangan kontrak sebab belum ada kesepakatan nilai gaji. Di sini artinya Persebaya ini nggak salah dong umumkan Daryl Lakman, sebab surat atau ITC itu dari FIFA sudah terbit, tapi si pemainnya nggak pernah datang ke Persebaya, yang artinya apa ya, si pemainnya dong yang mangkir. Jadi kalau memang benar Persebaya sudah lakukan tanda tangan kontrak dengan Daryl Lakman, tapi si Daryl ini nggak datang ke Persebaya, berarti Persebaya memang boleh menggugat si Daryl Lakman ke FIFA, sebab FIFA sudah menerbitkan ITC, yang artinya ini kesalahan dari Daryl Lakman. Karena secara logika gini deh, FIFA nggak mungkin keluarkan sertifikat ITC kalau nggak ada tanda tangan dari kedua belah pihak dong. Yang artinya di situ si Daryl ini udah tanda tangan. Yang artinya juga kalau si Daryl nggak datang ke Persebaya, ya Persebaya boleh dong mengsengketakan atau menggugat si Daryl. Nah, kita akan tunggu nih kelanjutan kasus ini ya. Kita mampir ke Liga 2 dulu ya. Ini ada yang menarik buat kami nih. Bekasi City FC sudah memakai 3 pemain asing. Tapi dari 3 pemain asing ini kok nggak ada Asianya ya. Ada Renan Alves dari Brazil, John Clay pun dari Brazil, lalu juga Thiago Mosquito dari Brazil juga. Karena setahu kami loh ya, regulasi 3 pemain asing Liga 2 itu kan bukannya 2 bebas 1 Asia. Lah kok ini nggak ada Asianya? Ini gimana konsepnya ya? Apakah ada perubahan regulasi atau apa nih? Nah, kita simak aja nih. Kita akan cari tahu nih. Tim-tim di Liga 2 yang udah pakai 3 pemain asing, apakah ada yang melanggar regulasi seperti Bekasi City FC atau gimana nih?
Yang pertama PSIM Jogja, ada Yusaku Yamadera dari Jepang, Pedrinho dari Brazil, dan Rafinha dari Brazil. Ini udah sesuai ya. Lalu Persela Lamongan, Anderson Nascimento Brazil, Ezequiel Duasel Chad, dan Lukman Ahmed ini dari Amerika. Ini juga nggak sesuai, nggak ada Asianya nih. Ketiga PSPS Riau, ini ada John Mena asal Kolombia, Omid Topulzai asal Afghanistan, dan Douglas Cruz asal Brazil. Ini udah sesuai ya. Lalu Gresik United ada Jorge Maksimovic asal Kroasia, Renan Silva asal Brazil, dan Azamat Abdullaev asal Uzbekistan. Ini juga udah sesuai. Lalu ada Persiraja, ada Adam Mitter dari Inggris, Bektur Talgat dari Kyrgyzstan, dan Eduardo asal Brazil. Ini pun udah sesuai ya. Ada Persijap Jepara, Rosalvo dari Brazil, Elias dari Brazil, dan Rahmatsu Tajikistan ya. Ini udah sesuai juga nih. Kemudian ada Persekat Tegal, ada Iuri asal Brazil, Felipe Rian asal Brazil, dan Ibrahim Dik asal Pantai Gading. Ini juga nggak sesuai nih. Kemudian ada Sriwijaya FC, Megan Valvot asal Curacao, Cenco Gilesen asal Butan, dan Gabriel Silva asal Brazil. Ini sesuai ya. Yang lalu X9 ada Persiku Kudus nih, ada Cesar Molina asal Chili, Renzi Yamaguchi Jepang, dan Roni Mazza asal Venezuela. Ini juga udah sesuai. Jadi dari 10 tim Liga 2 yang udah pakai 3 pemain asing, ada 3 tim yang nggak sesuai, nggak ada Asianya, yakni Bekasi City FC, Persela, dan Persekat Tegal ya. Nah, silahkan komentarnya. Ini kami yang nggak ngerti, atau kami yang kurang paham, atau memang mereka ini melanggar regulasi nih?